Shalom, salam sehat, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan dalam minggu tanggal 27 Juni tahun 2021, yaitu dalam minggu 4 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal pertama ayat 17 sampai dengan ayat 27. Inilah firman Tuhan, kita baca secara bersama-sama. Ratapan Daud karena Saul dan Jonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Jonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidupnya dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermiji, yang menyematkan perhiasan emas dari pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tema kita pada saat ini yaitu dikatakan kasih persaudaraan. Hal apa yang bisa kita lihat dan kita gumuli dari kebenaran firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana seorang Raja Daud menangis. Tangisan yang disampaikan oleh Raja Daud bukanlah tangisan biasa, tapi tangisan ratapan. Apa bedanya tangisan dengan ratapan? Tangisan adalah bentuk daripada kesedihan. Tetapi kalau ratapan, ini merupakan bagaimana kesedihan itu memuncak. Dan dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Bagaimana seorang Daud begitu bersusah hati, begitu terkejutnya, begitu sedihnya. Kesedihan yang dimiliki oleh Daud, yaitu kesedihan yang teramat dalam dan yang sungguh-sungguh dalam. Kenapa Daud sampai meratap? Hal itu dikarenakan kalau kita membaca dari ayat pertama pasal yang pertama ini, jelas di sana diceritakan ada pembawa kabar kepada Daud. Salah satu hamba dari Saul yang bahkan yang diminta oleh Saul untuk membunuhnya ketika Saul berperang, dia sudah mau mati, supaya dia jangan mati dibunuh oleh musuhnya, maka dia meminta salah satu hambanya untuk menghunuskan pedang untuk membunuhnya, sehingga dia mati.
Dan inilah yang menyampaikan berita duka cita itu kepada Daud. Dia menyampaikan bagaimana seorang Saul meninggal, bagaimana juga Jonathan meninggal. Apa yang diharapkan dari pembawa berita ini? Dia memahami bahwa Daud dan Saul itu bermusuhan. Dia berkeinginan akan mendapatkan balas jasa dari apa yang dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud justru membunuhnya. Daud begitu mengasihi Jonathan. Daud juga begitu menghormati Saul. Karena bagi Daud, Saul adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Maka tidak pernah terbesit di dalam pikiran Daud untuk membunuh Saul. Sekalipun beberapa kali Saul sendiri ingin membunuh Daud. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Apa yang diratapi oleh Daud merupakan bagian daripada kesedihan yang dia rasakan yang begitu amat dalam. Walaupun memang pada hari yang sama, di tempat yang berbeda, Saul dan Daud sama-sama melakukan peperangan. Daud memenangi peperangan, mengalahkan para musuhnya. Sementara Saul kalah dari musuhnya. Namun Daud tidak melakukan pesta pora, tidak melakukan kegembiraan akan kemenangan yang dia rasakan. Tetapi justru dia lebih kepada kesedihan yang dia sampaikan. Karena apa? Karena kematian orang yang diurapi oleh Tuhan dan juga kematian orang yang dia sayangi membuat dia benar-benar terpukul. Maka firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bagaimana seorang Daud meratapi di dalam nyanyian yang disampaikan, yaitu meratapi kepergian daripada Saul dan Jonathan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bahkan di dalam ratapan ini, bagaimana Daud mengatakan dalam ayat 20, janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritahukan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Di dalam nyanyian ratapan yang Daud sampaikan, dia berkeinginan kematian daripada Saul dan Jonathan jangan sampai diketahui oleh bangsa lain, khususnya bangsa Filistin, supaya mereka jangan beria-ria. Karena apa? Karena bagi orang Filistin, kematian daripada Saul dan Jonathan ini merupakan berita sukacita. Tetapi bagi Daud, ini merupakan berita duka cita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, tema yang sampai kepada kita kasih persaudaraan. Bagaimana kasih persaudaraan yang disampaikan oleh Daud? Di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 jelas dikatakan Amsal, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hal apa yang boleh kita lihat dari situ dengan firman Tuhan ini? Seorang Daud merasakan kasihnya di dalam persaudaraan terhadap Jonathan dan Saul. Daud menjadi saudara dikala Jonathan dalam kesusahan ataupun dikala Daud dalam kesusahan.
Bahkan kematian yang terjadi ini, kasih persaudaraan yang dimiliki oleh Daud terhadap Jonathan terus terikat, terus terjalin dengan baik. Persaudaraan yang dibangun oleh Daud dan Jonathan tidaklah menjadi persaudaraan yang mencari keuntungan. Maka hal apa yang boleh kita lihat dan kita imani di dalam kasih persaudaraan yang harus kita bangun adalah kita harus mampu menangis bersama dengan orang yang menangis, dan mampu tertawa bersama orang yang tertawa. Jangan kita hanya mampu tertawa bersama orang yang tertawa, tetapi meninggalkan orang yang menangis ketika dia menangis. Persaudaraan yang kita bangun harus seperti yang dikatakan Amsal itu. Seorang saudara menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita harus berperan lebih baik lagi ketika saudara kita atau orang lain yang di dalam kesusahan. Walaupun memang dunia sekarang ini tidak lagi demikian, tetapi kita selaku orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, kasih persaudaraan yang ada di dalam diri kita harus benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kasih persaudaraan yang boleh kita lihat di sini. Dalam kitab Yohanes pasal 14, jelas di sana dikatakan bagaimana Kristus menjadi saudara kepada kita. Mari kita coba kita buka kitab Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu dalam ayat ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengarkan dari Bapakku. Nah, ternyata apa yang dibangun Daud sama Jonathan itu belum ada apa-apanya dengan apa yang dibangun oleh Kristus bersama dengan kita. Kristus, Raja yang begitu mulia, meninggalkan mahkota kemuliaannya, datang kepada dunia ini menyapa kita manusia yang hina. Tidak hanya sebatas menyapa, bahkan menjadikan kita menjadi sahabat. Kita adalah sahabat Kristus. Maka karena kita adalah sahabat Kristus, kita harus mempertunjukkan persahabatan kita dengan Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang harus kita iman dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana firman ini mau mengajarkan kepada kita. Jika kita mau mengatakan bahwa kita adalah saudara Kristus, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kita tidak boleh lagi memandang warna kulit, memandang suku, ras, bahasa. Tetapi mari kita pandang semuanya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mari kita mengasihi semuanya tanpa memandang kedudukan derajat. Kita memandang semuanya dengan citra wajah dan kasih Kristus ada di dalam diri tiap-tiap orang. Maka jadilah engkau menjadi saudara bagi pengemis, menjadi sahabat bagi pemulung, menjadi sahabat bagi orang yang termarginalkan. Jangan pernah marginalkan orang di dalam kehidupanmu, tetapi jadilah engkau mempertunjukkan kasih persaudaraan kepada siapapun yang ada di dalam kehidupanmu dan juga di dalam lingkunganmu. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.